Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari PT Kamari Jaya Dikira ingin melanjutkan dari materi tahapan proyek sebelumnya. Sebelum itu izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ada saya sendiri selaku direktur yang bernama Ida Tama. Dan saya adalah manajer operasional dari rekan kerja saya. Nama saya adalah Dava Kamal. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke modul berikutnya dalam tahapan proyek pembuatan kursi depan mobil Suzuki R3. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada routing sheet. Jadi, routing sheet adalah sebuah langkah-langkah yang dicakup dalam memproduksi komponen tertentu dan rincian yang perlu dari hal-hal yang saling berkaitan. Nah, routing sheet ini juga berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan serta menghitung dari jumlah part yang harus dipersiapkan dalam usaha memperoleh sejumlah produk yang kita inginkan. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bapak Manajer yaitu Bapak Saudara Dapa Kamal. Oke, terima kasih sebelumnya Bapak Direktur ya. Jadi kita akan mulai memasuki tahapan proyek selanjutnya, yaitu tahapan routing sheet ya. Oke, jadi bisa kita review sedikit untuk kapasitas dan efisiensi yang kami miliki pada perusahaan kami itu sebesar 52 unit per jam dan efisiensinya itu 80%. Oke, kita akan bedah sedikit di sini ya. Kita di sini akan memasuki beberapa poin-poin. Kita ini nomornya itu ada 1 sampai 24 ya tentunya. Untuk nomor partnya itu kita mulai dari 100 hingga sampai 107 ya. Bisa di scroll ke bawah Bapak Aditya. Oke, ya terima kasih ke atas lagi. Ya lalu selanjutnya untuk poin selanjutnya yaitu kita memasuki kode operasi ya. Kita ambil contoh di sini untuk cushion shield menggunakan bahan dengan plat besi. Untuk kode operasi O sampai 01, lalu O sampai 02 itu melakukan kegiatan pengukuran panjang plat besi sesuai ukuran. Nah, di sini kita ini menggunakan kode operasi sesuai dengan urutan pengerjaannya. Jadi operasi sebelumnya dan operasi berikutnya seperti itu. Lalu kita masuk untuk mesin dan peralatan. Oke, nah mesin yang di peralatan itu bisa kita lihat bersama-sama. Yang pertama di sini ada meteran, ada mesin stamping 1, 2, 3 dengan kapasitas 200 ton dan lain-lain. Lalu untuk piece per unitnya ini kita menggunakan 1 unit ya karena sesuai dengan ketentuan dari perusahaan kami. Lalu di sini ada kapasitas per jam yang kita dapat dengan cycle time yang kita miliki pada perusahaan kami itu dibagi dengan satuan menit hingga mendapatkanlah hasil yang sedemikian rupa. Lalu untuk scrap juga sudah kita data dengan angka yang kita dapat sebesar seperti ini yang bisa kita semua lihat di layar. Lalu untuk jumlah produksi yang diharapkan per unit ya tentunya ini maksudnya adalah jumlah produksi yang kami rencanakan seperti itu. Dan juga untuk jumlah produksi yang kami siapkan ini juga bisa kita lihat bersama-sama ya di sini. Lalu untuk produk dengan efisiensi 80% ini juga bisa kita lihat bersama-sama. Lalu untuk kebutuhan mesin teoritis juga bisa kita lihat bersama-sama dan juga kebutuhan mesin aktual. Seperti itu. Bisa next sedikit Bapak Aditya geser. Dan juga di sini ada bahan penolong dan juga yang terakhir catatan. Oke, ini untuk tahapan fabrikasi, lalu bisa di next untuk tahapan sub-assembly. Oke, tadi kita sudah membahas sedikit tentang tahapan fabrikasi ya. Fabrikasi itu adalah tahap perakitan ya untuk satu part. Ya, lalu untuk sub-assembly-nya ini bisa kita katakan untuk penggabungan dari beberapa part ya, tapi belum finishing gitu ibaratnya. Oke, kita langsung masuk di sini sama seperti tadi ya. Untuk nomornya itu kita lihat ini ada 1 sampai berapa Bapak? Bisa di bawah? 1 sampai 12. Oke, lalu di sini juga sama ya di atasnya itu ada kode atau nomor part
bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada 10.000, 11.000 dan lain-lain. Lalu untuk kode operasinya ada 0O62. Lalu untuk operasi berikutnya adalah O63 garis miring I strip 02. Nah, untuk pengerjaannya yaitu sambung cushion screw ke cushion frame dengan menggunakan peralatan yaitu mesin las. Dan untuk piece per unitnya itu kita dapatkan 1. Lalu untuk kapasitas per jamnya itu kita dapat 27,273. Untuk cycle time-nya 2,2. Dan untuk scrap-nya itu 0,02. Untuk jumlah produksi yang diharapkan 52,525. Jumlah produksi yang disiapkan ada 53,597. Lalu untuk produksi dengan efisiensi 80% sebesar 66,9096. Dan kebutuhan mesin teoritisnya 2,457. Lalu kebutuhan mesin aktualnya itu sebanyak 3. Dan untuk bahan penolongnya kita menggunakan kawat las. Bisa di next Bapak. Oke, untuk tahapan selanjutnya kita akan memasuki tahapan main assembly, yang dimana di sini terdapat tahapan untuk perakitan dari beberapa part, atau bisa juga kita sebut dalam perakitan sesi terakhir gitu, atau yang biasa disebut dengan finishing. Oke, di sini ada beberapa poin ya, tentunya juga tidak beda jauh dari poin yang sebelumnya. Di sini ada nomor part, ada kode operasi sebelumnya, lalu ada kode operasi selanjutnya. Oke, di sini kita ada urutan proses operasi, yang dimana ada proses pemasangan cushion frame dengan cushion shield. Lalu untuk mesin yang digunakan itu menggunakan tools dengan piece per unit 1 dengan beberapa poin yang sama ya. Untuk sebelumnya ada kapasitas per jam, ada cycle time, ada scrap, ada jumlah produksi yang diharapkan, jumlah produksi yang disiapkan, produk dengan efisiensi 80%, kebutuhan mesin teoritis, kebutuhan mesin aktual dengan bahan penolongnya yaitu lem. Oke, bisa dilanjut Bapak. Oke, kita masuk untuk kebutuhan mesin aktual pada tahapan fabrikasi. Oke, di sini kita akan memasuki cushion shield ya, dengan operasinya yaitu pengukuran panjang plat besi sesuai ukuran. Oke, dengan menggunakan alat peralatannya yaitu meteran. Piece per unit 1. Lalu untuk kebutuhan mesin teoritis bisa kita lihat bersama-sama di sini. Untuk kebutuhan mesin aktualnya juga bisa kita lihat. Lalu untuk bahan penolong dan catatan juga bisa kita lihat bersama-sama di sini. Next. Oke, untuk tahapan selanjutnya kebutuhan mesin aktual pada bagian subassembly. Tidak jauh beda dengan tadi ya. Di sini ada nomor part, kode operasi berikutnya dengan catatan proses operasi. Nah, untuk proses operasinya yaitu adalah sambung cushion screw dengan cushion frame dengan menggunakan mesin las. Untuk piece per unit dengan kebutuhan mesin teoritis bisa kita lihat bersama-sama. Lalu untuk kebutuhan mesin aktual serta bahan penolong dan catatan juga bisa kita lihat bersama-sama. Next. Oke, lalu di sini ada kebutuhan mesin aktual pada tahapan main assembly ya. Oke, di sini untuk proses operasinya yaitu pemasangan cushion frame dengan cushion shield dengan peralatan yang digunakan adalah tools dengan piece per unitnya bisa kita lihat. Lalu untuk kebutuhan mesin teoritis bisa kita lihat. Lalu untuk kebutuhan mesin aktual juga bisa kita lihat. Serta bahan penolong yaitu yang digunakan adalah lem, dan juga untuk catatan bisa kita lihat. Oke, untuk yang terakhir kita masuk ke ringkasan ya. Di sini ada kesimpulan dari apa yang sudah kami kerjakan. Di sini ada nomor mesin atau peralatan, ada fabrikasi, ada subassembly 1, subassembly 2, main assembly, dan total keseluruhan. Nah, di sini bisa kita lihat bersama-sama dari nomor 1 sampai dengan 27. Bisa kita lihat untuk banyaknya
dari beberapa tahapan proses yang sudah kita lewati sudah tertera di sini. Dan untuk total keseluruhan pada ringkasan ini yang kami dapat ialah sebesar 109. Oke, sekian presentasi untuk routing sheet. Saya kembalikan kepada Bapak Ditya. MPPC adalah suatu diagram yang menunjukkan sebuah urutan proses untuk masing-masing komponen yang akan diproduksi. MPPC termasuk dalam peta untuk menganalisis dan merencanakan aliran barang secara pabrik yang sudah berdiri maupun bagi perencanaan proyek baru. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Dapak. Oke, terima kasih Bapak Ditya. Sebelumnya, kita akan memasuki tahapan proyek yang kelima, yaitu material proses produk chart. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini ada rock lumber ya, dengan angka yang bisa kita lihat bersama-sama. Oke, lalu untuk fabrikasinya di sini ada nama mesin dengan kode yang dimulai dari 102 hingga 106 ya Bapak Ditya, bisa tolong digeser. Oke, terima kasih. Nah, untuk nama peralatan yang kita gunakan bisa kita lihat bersama-sama. Di sini ada meteran, mesin stamping dengan kapasitas yang berbeda-beda tentunya. Oke, lalu kita masuk ke kode operasi ya. Kode operasi meteran ini menunjukkan angka yang di dalam lingkaran itu bermaksud ialah urutan operasi. Nah, jadi di sini untuk meteran karena di dalamnya ada angka 01 berarti di sini terdapat proses operasi pertama. Jika kita scroll ke bawah, oke, bisa tolong scroll ke bawah Bapak. Nah, untuk bisa kita lihat bersama-sama di sini untuk mesin potong, di sini di dalam lingkaran ini terdapat 02 yang dimana berarti mesin potong ini adalah proses yang dimana setelah dilakukannya proses tahapan dengan menggunakan meteran. Nah, untuk angka yang kecil di atas lingkaran itu kan 1 ya. Jadi 1 ini bermaksud untuk menunjukkan bahwa mesin yang kita gunakan itu sebanyak adalah 1 buah. Seperti itu. Lalu bisa tolong dinaikkan Bapak. Oke, kita lihat ke kanan ya. Ke paling kanan. Nah, di sini itu ada kebutuhan mesin aktual per unit. Nah, kita bisa lihat bersama-sama yang dimana tadi untuk meteran itu adalah total kumulatif dari proses operasi dari kode operasi 102 hingga 106 itu yang menggunakan meteran ialah sebanyak 14 buah. Dan untuk proses operasi selanjutnya dengan menggunakan peralatan yang berbeda, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Oke, dengan total yang kita dapat itu sebesar 65. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki tahapan subassembly. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk tahapan subassembly ini kita menggunakan beberapa mesin juga, lebih tepatnya menggunakan 3 mesin dengan kode operasi tertera dan juga kode untuk subassembly-nya tersendiri juga sudah tertera. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ya. Kita ambil contoh 10.000. Di sini 10.000 yang dimaksudkan ialah kode dalam perakitannya, ya, bisa kita sebut dengan kode subassembly-nya. Lalu ini bisa kita bisa tarik garis lurus dari mesin las dan gerinda tangan, yang dimana dimaksudkan adalah di sini adalah proses penggabungan antara peralatan yang kita gunakan dengan mesin las dengan gerinda tangan. Nah, untuk proses yang ada 2 untuk lingkaran dengan persegi itu dimaksudkan ialah proses ganda. Maksudnya proses ganda itu adalah proses operasi yang digabungkan dengan proses pemeriksaan. Seperti itu. Lalu untuk subassembly yang kedua, di sini sama ya, tertera juga bisa kita lihat. Oke. Lalu untuk main assembly. Nah, di sini main assembly sudah saya katakan sebelumnya. Di sini adalah tahapan perakitan terakhir ya atau finishing, dan kita bisa melihat aliran tahapan perakitannya ya dari mulai tools, bench yang dimana digabung dan dirakit-rakit. Bisa digeser ke kanan Bapak. Yang dimana sampailah tuh
pada lambang segitiga terbalik. Maksudnya segitiga terbalik di sini adalah storage atau penyimpanan. Nah, di sini bisa kita lihat ya untuk kebutuhan mesin aktualnya itu sebesar 109. Itu adalah total mesin yang digunakan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan untuk tahapan modul kelima. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada SO atau struktur organisasi. Jadi struktur organisasi adalah sebuah uraian atau tingkatan dari organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, dari perusahaan PT Kamaditya Yudhistira itu sendiri terdapat satu direktur, satu sekretaris, satu tim litbang, lalu ada 3 divisi, ada 8 head departemen, ada 12 supervisor, ada 15 foreman, ada 28 staff, dan ada group leader sebanyak 42. Sini juga ada security sebanyak 5 pekerja, dan juga ada driver juga. Nah, dari SO ini sendiri mempunyai beberapa job deskripsi. Untuk itu langsung saja. Jadi untuk job deskripsi tersebut di sini adalah sebuah uraian dari tugas, dan juga ada wewenang, dan juga ada tanggung jawab. Nah, jadi semua yang ada di SO, baik itu dari direktur sampai security, itu semuanya memiliki job desk yang berbeda-beda. Maka dari itu kami tidak akan menyebutkan sekarang karena akan menyebabkan banyak sekali waktu yang hilang. Maka dari itu kita bisa lanjut ke AKTK. Nah, untuk AKTK itu sendiri adalah analisis kebutuhan tenaga kerja. Dari analisis kebutuhan tenaga kerja ini, kita dapat menganalisis berapa tenaga kerja yang dibutuhkan dari perusahaan kami. Nah, di perusahaan kami sudah terdapat AKTK atau yang sudah kita rancang, yaitu untuk divisi itu sendiri sebanyak 3 pekerja, ada head departemen sebanyak 8 pekerja, ada supervisor sebanyak 12 pekerja, ada foreman sebanyak 15 pekerja, ada staff sebanyak 28 pekerja, grup leader sebanyak 4 pekerja, operator sebanyak 112 pekerja, ada security sebanyak 5 pekerja, ada driver sebanyak 2 pekerja. Untuk tenaga kerja langsung dari PT Kamaditya sendiri ada 152 pekerja, dan untuk tenaga kerja tidak langsung sebanyak 50 pekerja. Jadi untuk total pekerja yang berada di PT Kamaditya Yudhistira sebanyak 202 pekerja. Untuk itu selanjutnya lanjut ke APD dan juga K3 sesuai dengan namanya, yaitu APD adalah alat pelindung diri. Jadi di PT Kamaditya sendiri itu ada beberapa APD yang perlu dipakai untuk masyarakat atau semua yang berada di wilayah perusahaan gitu. Yang pertama ada helm, ada safety shoes, ada face shield, ada face shield, ada kacamata, ada masker, ada sarung tangan, ada earplug, ada earmuff, lalu ada apron, ada wear pack, dan juga sarung tangan kulit. Nah, untuk rambu-rambu atau bahan-bahan beracun mungkin bisa teman-teman lihat sendiri. Di sini terdapat beberapa rambu-rambu yang ada di kamar kerja. Di sini juga ada rambu berwarna kuning yang menunjukkan peringatan, ada rambu berwarna biru yang menunjukkan wajib untuk ditaati, dan juga yang lain-lain. Mungkin penjelasan untuk modul SO, JB, K3, dan AKTK cukup sekian. Baik, untuk selanjutnya yaitu dari ada analisis kebutuhan luas lantai. Nah, analisis kebutuhan luas lantai ini digunakan untuk mengetahui luas lahan yang akan digunakan dalam perencanaan tata letak fasilitas dan perusahaan yang akan didirikan. Perhitungan dengan luas lantai produksi dimulai dari luas kebutuhan lahan sampai perkantoran dengan memperhatikan segala fasilitas pendukungnya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bapak Dafa. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Aditya. Oke, kita masuk ke tahapan modul yang ketujuh, yaitu analisis kebutuhan luas lantai. Oke, untuk poin-poinnya di sini kita bisa lihat bersama-sama, ada part, ada equipment atau peralatan, ada size dengan lebar dan luas. Lalu di sini ada production center, ada space of machine, ada amount of machine, lalu juga ada space dengan meter persegi satuannya, lalu ada allowance dengan sebesar 200%, lalu ada total space, ada cumulative space, yang dimana data-data yang sudah kita sajikan ini bisa kita lihat bersama-sama ya, tertera di layar. Nah, di sini juga ada untuk tahapan
fabrikasi, dan juga ada tahapan subassembly, yang dimana total dari keseluruhannya atau total kumulatifnya itu sebesar 946,68. Oke, bisa di next. Oke, lalu di sini kita masuk luas lahan bahan baku umum. Nah, di sini kita masuk dengan beberapa poin-poin. Yang pertama ada nomor, ada part kode, ada nama part yang bisa kita lihat, dan juga beberapa poin-poin yang bisa kita lihat di sini bersama-sama. Ya, di sini ada production size dengan lebar, luas, dan tinggi. Lalu juga ada material karakteristiknya. Bisa kita lihat dengan tipenya juga yang berbeda-beda tentunya. Lalu ada piece per material. Lalu di sini ada piece per piece. Dan juga masih banyak lagi yang bisa kita lihat dengan, bisa digeser Bapak, yang dimana itu akhirnya oke. Nah, untuk di sini bisa kita lihat bersama-sama ya. Di sini kita ada aktual teori dari keseluruhan, bisa kita lihat bersama-sama untuk angkanya. Lalu ada space atau lahannya, lalu ada allowance dengan angka sebesar 200%, serta ada total keseluruhannya. Oke, bisa di next untuk sheet selanjutnya. Oke, di sini ada luas lahan bahan baku penolong. Ya, di sini bisa kita lihat bersama-sama untuk poin-poinnya. Ada part, ada piece AC, ada unit per size, ada type-nya, dan juga masih banyak lagi. Dengan bisa kita geser ke paling kanan. Oke, yang dimana di sini bisa kita lihat ada beberapa poin ya. Di sini ada floor space dengan satuan meter persegi, lalu sama juga untuk allowance-nya sebesar 200%, dan untuk totalnya itu sebesar 51,600. Saya di next. Oke, di sini untuk luas lahan warehouse ya, atau gudang, bisa kita lihat untuk beberapa poinnya. Kurang lebih sama dengan total yang kita dapat, bisa kita lihat bersama-sama untuk paling kanannya, yaitu sebesar 112 meter persegi. Next. Oke, di sini ada luas lahan pabrik ya, di sini ya. Bisa kita lihat di sini ada beberapa ruangan-ruangan dengan bisa dilihat untuk floor space, ada floor space personel, ada floor space of general. Oke. Dengan totalnya masing-masing sudah kita bisa lihat ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada PK ya. PK itu maksudnya adalah kantor. Nah, di sini bisa kita lihat untuk ruangan-ruangannya dengan kumulatif angkanya, bisa ke bawah. Oke, bisa di next untuk LLPSK. PSK ini maksudnya adalah luas lahan personalia kantor. Nah, di sini ada 7 ruangan untuk ruangan personalia dengan kumulatif sebesar 310. Oke, lalu di sini ada ringkasan, bisa kita lihat bersama-sama untuk section. Kita bisa lihat di sini ada beberapa poin ya. Nah, untuk kumulatif yang kita dapat dari keseluruhan itu sebesar 6.391,2 meter persegi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada tahapan modul 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Activity Relationship Chart atau ARC. Jadi ARC ini ada derajat hubungan keterkaitan, adalah suatu teknik untuk merencanakan atau keterkaitan dari setiap stasiun kerja berdasarkan derajat hubungan kegiatan yang dikatakan penilaian dengan menggunakan huruf atau angka. Nah, mungkin bisa dilihat di dalam layar. Jadi di sini ada angka A, ada angka E, ada I, ada O, ada U, serta ada X. Nah, berikut adalah penjelasan dari angka-angka tersebut. Jadi yang A itu artinya mutlak. Jadi itu memang harus dicatatkan di setiap stasiun kerja. Lalu ada kodenya E, yaitu sangat penting.
lalu ada I itu berarti penting, ada O yaitu artinya biasa saja, lalu ada U yaitu tidak penting, dan yang terakhir ada X yaitu tidak diinginkan. Maksudnya tidak diinginkan itu di setiap stasiun kerja yang memiliki kode X itu tidak disarankan untuk berdekatan. Nah, jadi untuk menghitung ada berapa banyaknya kode-kode yang ada di dalam ini memiliki rumus. Mungkin bisa dilihat di sini. Jadi rumusnya yaitu N sama dengan N dalam kurung N-1 dibagi 2. Nah, jadi N-nya ini sebanyak 17, lalu dikurang 1 dan juga dibagi 2. Jadi untuk totalnya sendiri ada 136 kedekatan. Nah, dari presentasi ini, jadi kami sudah mengelompokkan dari A sampai X ada beberapa range minimal dan juga range maksimal. Nah, untuk dari itu terciptalah untuk dalam ARC tersebut beberapa ringkasan, yaitu A itu sebanyak 7 buah, ada E sebanyak 14 buah, ada I sebanyak 15 buah, ada O sebanyak 23, dan juga ada U sebanyak 75, dan juga ada X sebanyak 2 buah. Dan ini untuk ARC dari pabrik, dan juga untuk ARC dari kantor baik itu lantai 1 maupun lantai 2 memiliki skema yang sama dan juga memiliki rumus-rumus yang sama dalam penentuan kode-kode itu sendiri. Mungkin sekian dari penjelasan ARC. Baik, untuk modul selanjutnya yaitu ada Activity Realization Diagram, yaitu atau disebut juga ARD, yaitu kegiatan atau sebuah bentuk diagram balok yang menunjukkan kedekatan dan keterkaitan kegiatan sebagai suatu model kegiatan tunggal. Nah, data-data dari sini itu berawal dari ARC yang dibuat di modul sebelumnya. Nah, dari data-data tersebut lalu disimpulkan menjadi seperti ini. Nah, fungsinya ini yaitu untuk mengatur kedekatan dari antar fasilitas itu sendiri, di mana angka TCR yang paling besar itu memiliki acuan untuk setiap fasilitas lainnya. Nah, maka demikian untuk layout dari core lab itu sendiri dari yang sisi pabrik, kami sudah menentukan final layout itu sendiri, yaitu untuk final layout dari pabrik adalah seperti ini. Dengan keterangan receiving itu A, storage to B, public C, subassembly D, main assembly E, warehouse F, shipping G, dan seterusnya. Kita lanjut ke kantor. Untuk kantor sebenarnya tidak jauh berbeda untuk metode dan juga untuk perhitungannya masih sama. Maka untuk kantor dapat kami simpulkan untuk final layout seperti ini dengan ringkasan yang sudah ada di atas. Dan yang terakhir yaitu dari sisi kantor yang lantai 2, kami sudah melakukan analisis juga dan juga sudah menghitung untuk final layout itu sendiri terjadi seperti ini. Ini adalah final layout dari kantor yang berada di lantai 2 dari PT Kamadita Yudhistira. Mungkin untuk kurang lebihnya layout dari pabrik, dari kantor lantai 1 dan juga kantor lantai 2 seperti itu adalah opsi yang ada di PT Kamadita Yudhistira. Mungkin cukup sekian dari penjelasan modul ini atau modul core lab. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.